Kenapa pakai 6 topi berpikir ini? Untuk memudahkan hafalkan. Jadi ketika misalnya kita pakai topi berpikir putih, nah, maksudnya nanti dalam benak pikirannya itu topi putih, tapi nggak usah ditulis di tulisan itu topi berpikir putih, itu yang tahu hanya kita saja. Topi berpikir putih itu adalah apa? Ketika kita menggali informasi. Jadi kalau kita menggali informasi, mencari fakta, data, grafik, maka berarti kita sekarang menggunakan topi berpikir putih. Ya, jadi kalau kita masih mencari informasi, fakta, data, grafik, itu masih menggunakan topi berpikir putih. Kalau kita menggunakan topi berpikir hijau, itu sudah ide-ide yang produktif, ide-ide yang kreatif, ide-ide yang pertumbuhan, memberikan sebuah solusi, ya, yang produktif, yang kreatif, solusi. Nah, itu namanya topi berpikir hijau. Kalau kita menggunakan topi berpikir kuning, itu kita menggunakan alasan-alasan yang logis, yang masih melihat ada harapan, sesuatu yang positif. Itu berarti kita menggunakan topi berpikir kuning. Kalau kita menggunakan topi berpikir merah, itu berarti kita sudah melibatkan emosi. Sudah melibatkan perasaan, intuisi, firasat, naluri, ya, yang baik. Kalau sudah menggunakan topi berpikir hitam, itu berarti kita sudah kritis, kita sudah mulai menilai, kemudian menganalisis. Nah, kalau kemudian kita pakai topi berpikir biru, kita melakukan kontrol, kita melakukan keputusan, atau overview, atau global, atau kita agenda berikutnya apa, atau kita sudah mulai menyimpulkan dan memutuskan. Nah, 6 topi berpikir ini bisa dipakai di dalam penulisan buku kita. Jadi misalnya, urutannya gimana Pak Wage? Urutannya tidak harus kemudian urutannya harus putih dulu, tidak. Nanti disesuaikan. Misalnya, contoh misalnya, kalau kita akan pindah bekerja, ya, kita akan pindah bekerja di luar kota. Nah, topi berpikir apa yang kita gunakan? Topi putih, betul ya? Kita cari informasi pekerjaan apa di luar sana. Setelah topi putih, apa? Setelah nyari informasi, mungkin Anda melihat pakai topi kuning, boleh. Oh, ini ada alasan yang logis positif. Terus kemudian Anda pakai topi hijau, atau sebelum itu Anda kritisi dulu. Jangan-jangan di luar kota tidak ada pekerjaan itu. Jangan-jangan Anda kritis, sudah menilai. Atau dikembalikan lagi ke topi kuning. Setelah itu ke topi hijau. Topi hijau sudah bicara tentang solusi, produktif. Kemudian topi merah, aku akan pilih, sudah melibatkan emosi. Baru kemudian topi biru, kesimpulan. Tapi jangan kemudian langsung topi hitam. Nah, kalau sudah langsung topi hitam, biasanya itu kita tidak lakukan apa-apa. Jadi topi hitam tetap dipakai untuk mengkritisi agar kita kemudian tidak terjebak. Ya, bagaimana menggunakan topi-topi berpikir ini tergantung nanti tulisan kita. Kita bisa bayangkan kalau tulisan kita di dalamnya ada topi berpikir yang semacam ini. Orang akan tertarik membacanya. Jadi tidak hanya memaparkan informasi, kemudian topi putih dipakai informasi, kemudian masuk pada topi hijau. Setelah topi hijau ada ide, atau topi kuning dulu. Melihat sisi positifnya, ada harapan. Kemudian topi hijau. Tetapi kemudian dikritisi lagi oleh topi hitam. Terus kembali ke topi hijau lagi. Setelah kemudian kembali ke topi kuning. Dan semakin yakin kemudian melibatkan topi merah. Aduh, aku akan ambil ide ini. Topi merah sudah melibatkan emosi dan perasaan. Kemudian topi biru kesimpulan. Nah, kalau kita bisa gunakan alur topi berpikir ini, tulisan kita akan menarik. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini contoh penggunaan topi berpikir. Silakan, ada yang tanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Setiap topi itu harus kita libatkan secara keseluruhan apa yang kita perlukan saja. Silakan, siapa tadi? Pak siapa? Halo? Penggunaan topi tadi itu disesuaikan dengan kondisinya. Jadi tidak semuanya harus dipakai. Jadi tidak semuanya harus dipakai, tetapi alur-alurnya
kita bisa pakai itu sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira kalau menggunakan topi berpikir, tulisan kita akan lebih bagus kan? Ya, ini kerangka berpikir. Ini metode berpikir. Ini yang bisa dipakai untuk gaya penulisan kita. Silakan, ada lagi? Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, minggu pertama ini, teman-teman sekalian harus sudah menemukan yang saya sebut sudah menemukan ide atau gagasan tadi. Jadi bulan pertama, minggu pertama ini, semua yang menjawab tantangan saya 90 hari menulis buku, maka kita sudah menentukan tujuan. Sudah ketemu idenya, gagasannya apa yang mau dikembangkan menjadi sebuah buku. Jadi dari ide yang banyak itu, dari beberapa inspirasi yang sudah saya sampaikan tadi itu, akan muncul banyak ide. Dari ide itu kemudian dipilah. Setelah dipilah, ditentukan idenya, temanya, ide itu kemudian dituangkan dalam kertas, selembar kertas, taruh di tengah. Nah, tulisan ide utamanya, kemudian bikin kayak ular-ularan tadi, seperti yang saya gambarkan peta pikiran, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, dari 1 itu berkembang lagi. Terus itu dieksplor, jangan diedit dulu, itu namanya curah gagasan. Setelah mentok, dengan baca lagi, mana yang harus dikembangkan, kasih bintang. Kasih bintang, kasih bintang. Yang dikasih bintang, kasih bintang, itulah peta pikiran jenengan, rangka berpikir untuk buku. Dan itulah yang akan menjadi daftar isi buku jenengan. Ya. Setelah itu diuji, diperkuat ide, kirim ke saya, ke email, terus dikirim ke saya sudah jadi outline bukunya. Nah, setelah itu nanti minggu kedua jenengan sudah mulai tahapan-tahapan berikutnya. Di minggu kedua adalah saya tinggal ya, fiksi, non fiksi, faksi sudah saya pikir sudah hafal. Fiksi itu berarti berdasarkan apa? Imajinasi. Non fiksi berdasarkan data dan fakta, kalau faksi tulisan yang merupakan gabungan antara fiksi dan non fiksi. Di minggu ini jenengan semua buat rancangan tulisan dengan hati, lalu tulis dengan kepala. Setelah itu kunci untuk menulis adalah tulis, bukannya berpikir. Nah, tulis outline-nya, kirim ke email saya. Bacalah apapun, kalau Anda tidak membaca apapun, maka Anda tidak akan menulis, tidak akan bisa menulis apapun. Nah, nanti di minggu kedua, jenengan sudah lengkapi bahan. Karena peta pikirannya sudah ketemu, daftar isinya sudah dibuat, sudah. Nah, membaca literatur, browsing internet, menguasai bahan 110%, mencari buku pembanding, bisa browsing-browsing di internet, bisa datangi toko buku, karena kita tidak bisa datangi toko buku dan perpustakaan, kita bisa kumpulkan buku-buku di rumah yang menunjang dari kerangka berpikir yang sudah dengan temukan tadi, peta pikiran yang sudah menjadi daftar isi tadi itu. Nah, bisa browsing-browsing di internet, ya. Dari situ kemudian kita akan bisa mulai. Kalau di minggu pertama sudah ketemu dan kita sudah dengan bisa mempercepat minggu kedua ini masuk di minggu pertama, maka insya Allah 90 hari sudah, belum sampai 90 hari sudah selesai naskahnya. Apalagi kalau sudah mulai siap bahan-bahannya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini untuk tahapan minggu ini dan minggu kedua. Semuanya siap ya? 90 hari? Insya Allah siap. Ada yang ditanyakan? Monggo, ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, nanya. Ya. Ya. Apa ini? Halo? Kalau nanya mood-nya dinyalakan. Kalau nanya mood-nya dinyalakan. Oh ya, sorry. Oh, mood-nya kalau nyala, nanya mood-nya dinyalakan. Ya, silakan. Ya, ini Pak Fakih, tanya Pak Fakih. Ya.
untuk setiap materi yang kita rancang, yang kita tulis, setiap kejadian dan momen apa saja, apakah harus saling berkaitan antara materi satu dengan materi yang lain, Pak Wagi? Maksudnya begini, Untuk kalau nulis misalkan buku apa kita, nulis artikel? bagaimana? Untuk nulis buku apa artikel? Salah satunya untuk buku. Kalau Loh, untuk buku. kalau buku peta pikirannya harus berkaitan tadi, karena dari peta pikiran itu kan daftar isi. Tapi untuk memulainya tidak harus dari awal. Mana yang paling lengkap dulu, banyak bisa di akhir, bisa di tengah-tengah. Karena yang penting kan kerangka berpikirnya sudah ketemu. Nanti disambung-sambungkan kalau sudah selesai semua. Oke, silakan lagi. Iya. Maksudnya yang pertama gini lagi, apakah setiap dalam penyusunan satu buku itu bisa kita kaitkan atau disamaartikan dengan menyusun seperti halnya reportase itu, Pak Faki? Tergantung bentuknya macam-macam. Ada yang sudah punya bahan, misalnya dia sudah sering nulis artikel kan gitu. Nah, tinggal dikumpulkan yang temanya satu tema, yang serumpun. Kayak Cak Nun itu kan sering nulis di Jawa Pos Kompas, kemudian dikumpulkan jadilah buku kan. Nah, ada yang memang menyusun buku dengan cara tadi itu, peta pikiran tadi itu. Sehingga satu sama lain bisa terkait. Ada yang kemudian modelnya butiran-butiran. Itu enggak ada tabnya. Kayak siapa? La tahzan innallaha ma'ana. Ayat Al-Qarni. Itu kan mengalir saja itu. Butiran-butiran itu ya. Nah, ada yang kemudian menulis model kayak gini. Terserah. Tapi kan saya hanya menyampaikan salah satu gaya penulisan dengan peta pikiran tadi, kopi berpikir. Ada yang modelnya gini. Bertanya dijawab, pertanyaan dijawab, bertanya dijawab, bertanya dijawab. Ini Ayah Edi. Teman sejawat saya Ayah Edi di Smart FM itu. Ada pertanyaan dijawab. Jadi buku. Tentang apa anak, tentang apa parenting. Monggo, jenengan mau pilih yang mana? Saya akan memfasilitasi, akan membantu sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Oke, silakan Pak Sam, ada tanya kan? Paham nggih? Yang lainnya? Alhamdulillah paham sudah Pak Faki. Oke, yang lainnya? Jadi jangan takut salah. Terus dikembangkan, ditulis saja, nanti baru saya bantu untuk ngeditnya. Saya bantu untuk kalau ada sesuatu. Jadi kalau kita sudah ngedit di awal, ya mana? Mbak siapa? Saya Ustadz. Ya, silakan Mbak Indah. Oke. Ustadz tanya ini, saya kan pernah nulis buletin Ustadz. Buletin tentang keluarga, itu tahun 2008. Terus sudah saya bukukan, kemudian pernah juga masuk di MGMP Bahasa Inggris Jawa Timur. Cuma saya tidak merasa percaya diri Ustadz, karena sebenarnya yang beli juga mau, yang ngopi, pokoknya semuanya, tapi saya tidak pernah berani sebenarnya untuk mengaku itu karya saya. Tapi banyak yang memberikan masukan, ayo ini buat buku lah. Itu memulainya itu saya Ustadz Ustadz, rasanya berat atau kayak nggak punya kemampuan gitu Ustadz. Padahal sudah pernah nulis itu Ustadz. Gimana itu Ustadz? Ya mulai saja sekarang. Tantangan saya 90 hari menulis buku, mulai saja dari fenomena yang saya ajarkan tadi itu. Mana yang Anda pilih ide dan gagasannya tadi. Kalau ada sudah dokumentasi tadi itu, ditarik kemudian tulisan-tulisan di buletin tadi yang temanya serumpun. Ya. Kemudian dipadukan, kita kemas menjadi sebuah buku, bukan hanya kumpulan buletin. Oke, bisa dipahami ya. Nah, jenengan bisa ambil ide dari mana saja boleh. Kalau misalnya jenengan punya pengalaman berapa tahun ini, di bidang apa jenengan selama ini? Kalau ngajar saya 12 tahun, ngajar bahasa Inggris. Nah, best practice bahasa Inggris selama 12 tahun. Coba Anda punya best practice itu kan? Nah, RPP, setiap ngajar bikin RPP apa enggak? Oh, tidak, Ustaz. Nah, RPP Anda itu daftar isi sudah. RPP Anda sudah daftar isi itu. Dan itu Anda kembangkan dengan keilmuan Anda selama 12 tahun ini. Bagaimana cara mengajar bahasa Inggris yang baik, membuat siswa itu jadi senang, dan itu menarik. Dan itu akan membuat Anda kredibilitas naik. Seorang guru yang punya kapasitas, kemampuan,
Dan itu Anda akan bukan hanya guru, tapi Anda nanti di musyawarah kerja guru atau Anda bisa menjadi narasumber di bidang itu. Saya lebih cenderung bidang keahlian apa yang jenengan kuasai, jenengan itu kembangkan. Misalnya tentang belajar apa? Tensis. Bagaimana belajar tensis cepat dan cepat paham. Karena 12 tahun best practice itu kan luar biasa. Terbayang nggak? Best Kebayang, practice Ustaz. Anda selama 12 tahun itu jadi ilmu yang luar biasa. Mau apa enggak dibagikan ke teman-teman yang lainnya? Biar jadi berkah. Nah, itu ide, itu saran saya aja. Anda boleh tidak ambil saran saya, tapi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Anda membuat cara belajar Inggris anak-anak jadi enjoy, terus kemudian senang, guru yang nyampaikan itu juga senang, yang dengar, yang memperhatikan dan cepat paham. Kalau Anda sudah temukan best practice pengajaran bahasa Inggris yang luar biasa, dan itu disusun jadi buku, wah itu jempol bagi saya. Gimana? Sip? Mencoba Ustadz, karena saya lebih tertarik waktu keluarga Sakinah Ustadz, karena saya Oh ya sudah. kajian keluarga Sakinah sejak tahun 2008. Jadi itu sebenarnya saya pengen nulis buku tentang keluarga Sakinah, tentang istri, tapi memulainya itu susah Ustadz. Mulai dari peta pikiran. Nah, berarti ya. Anda mulai dari keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah itu apa? Itu ditulis di tengah di peta pikiran. Apa definisi keluarga Sakinah? Terus dikembangkan dari peta pikiran tadi itu. Bisa dipahami tadi ya? Nah, dari situ boleh. Nah, minggu ini 2 hari temukan secepatnya semuanya. Idenya ketemu, segera dibuat peta pikiran, outline, dan outline-nya itulah daftar isi buku jenengan. Yang jenengan harus segera kerjakan kalau Anda komitmen 90 hari ini. Siap? Insyaallah. Nah, pengalaman isi kajian itu banyak pertanyaan dari ibu-ibu, macam-macam. Itu bisa dituangkan juga. Nah, nanti dieksplor lagi. Kemudian ada kisah, kalau sudah ketemu outline-nya, nanti kita akan masuk di minggu kedua, jenengan sudah melengkapi bahan ini. Membaca literatur kembali, browsing internet, cari-cari buku pembanding, baca bukunya Mas Fauzil Adi, macam-macam itu ya, parenting dan macam-macam itu. Oke, ada lagi? Waktu kita cepat sekali ini. Oke, silakan ada lagi. Kita sudah selesai karena kita sudah mulai masuk pada minggu kedua, tahapan minggu kedua. Mudah-mudahan jenengan semua bisa pahami apa yang saya sampaikan, sehingga kemudian target minggu pertama ini semuanya selesai untuk menemukan ide, dan ide itu sudah tertuang di dalam peta pikiran itu sudah menjadi outline, dan outline itulah kerangka berpikir, dan itulah daftar isi buku Anda. Nanti judul terakhir, yang penting idenya ketemu dulu. Betul, nanti kita bisa survei, bisa riset nanti. Oke, ada lagi? Kita sudah mulai masuk tahap minggu pertama dan minggu kedua. Ya. Ini Ustaz. Ya. Siapa ini? Kalau Nuryadi Sumeneb. Ya. Kalau dari ide yang sudah kita kumpulkan, seperti yang barusan disebutkan, bagaimana apabila ide tersebut itu sangat jauh sekali hubungan antara ide satu dengan yang lainnya, Ustaz? Apakah bisa dijadikan satu kelompok satuan buku tersebut? Contoh misal, seperti yang barusan disebutkan seperti Ibu. Contoh, semisal dalam salah satu keluarga Sakinah. Nah, kemudian di luar itu ada aktivitas kegiatan di luar seperti halnya aktivitas pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Sakinah. Apakah ini juga bisa dijadikan kelompok satu buku itu, Ustaz? Pilih salah satu saja ide berbeda, itu. Harus dibuat berbeda. Pilih salah satu ide saja, biar tidak bias, biar fokus. Kecuali kalau Anda menulis kumpulan artikel, boleh. Nanti judulnya misalnya catatan inspirasi apa gitu, inspirasi Nur apa gitu. Tapi kalau misalnya fokus di Sakinah ya Sakinah, fokus di pengalaman experience pekerjaan yang itu jadi keahlian antum ya itu, karena biar lebih fokus, dan karena semakin fokus semakin bagus, dan itu bisa jadi inspirasi banyak orang.
Oke, itu Mas Nur. Ya, kalau dalam pekan pertama ada 2 ide, Ustaz. Apa enggak ada masalah? Apa harus pilih salah satu? Biar fokus 90 hari jadi, saya anjurkan fokus dulu. Sip? Soalnya kalau bercabang itu biasanya nggak selesai semua nanti. Oke? Oke. Siap. Jadi masalah metode penulisannya macam-macam. Jenengan boleh dengan cara ada sebab, ada akibat. Atau jenengan boleh gunakan topi berpikir yang saya jelaskan tadi itu. Topi putih, topi hijau, topi kuning, topi merah, topi hitam, topi biru boleh. Atau boleh sebab akibat, atau dibalik akibat sebab boleh. Boleh kemudian mengalir aja kayak butiran-butiran. Boleh kemudian ada pertanyaan dijawab. Atau boleh yang sistematis yang saya ajarkan tadi dengan peta pikiran. Jadi menjadi sebuah buku yang integral, menjadi sebuah buku yang ada bab 1, bab 2, ada prolog, ada kesimpulan, dan sebagainya. Cukup, G? Masih ada waktu 10 menit, saya sudah diingatkan. This meeting will end in 10 minutes. Ya. Masih ada waktu 10 menit, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Emailnya nanti lihat di grup. Tugas dan email lihat di grup semuanya. Oke? Rekaman ini nanti setelah Pak Kunjoko rekam, nanti akan dikirim ke email saya akan upload di YouTube channel saya, channel Fakih Sarif. Nanti bisa dilihat banyak orang di situ, dan kalau jenengan ingin mengulang lagi bisa lihat di situ. Ya, jangan lupa subscribe ya. Saya baru bikin channel ini, karena dulu saya tidak perhatikan, karena pas ada karantina ternyata lebih baik kita berbagi ilmu daripada kemudian hanya sekedar di rumah tanpa ada yang kita lakukan. Ya, ada lagi silakan. Mudah-mudahan ini jadi berkah bagi kita semua. Siap menerima tantangan 90 hari menulis buku, siap? Siap, insya Allah. Karena nanti buku-buku Anda itu akan kita, kalau sudah tercetak dan nanti sudah ada penerbit yang nanti gaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, nanti akan di-launching pada saat 10 November bersama Pak Emil Dardak pada saat Gerakan Literasi Jawa Timur, tanggal 10 November. Nah, ini nanti kita connectingkan di Komisi Nasional Pendidikan bahwa ada teman-teman yang siap, karena ini sudah terkumpul berapa ratus judul buku yang sudah siap. Nah, nanti Anda masuk launching, karena kita akan launching 2.000 judul buku bersama Pak Emil Dardak untuk Gerakan Literasi Provinsi Jawa Timur. Bagaimana dengan daerah yang lainnya? Nggak apa-apa, ikut aja. Berarti kan buku antum ikut terlaunching. Oke, ada yang tanyakan? Sebelum saya akhiri, masih ada waktu sekitar 7 menit 41 detik. Monggo. Saya Arafah, Ya. Makassar. Makassar, Arafah. Oh, ini ada iya, Makassar, ada Kalimantan, ada Ambon, ada Maluku juga ini. Untuk penulisannya nanti ini referensi harus dicantumkan semua, Ustaz ya? Agar dari awal kita referensi yang kita jadikan acuan harus kita sudah lampirkan semua nanti juga. Referensi daftar buku nanti diletakkan di akhir, Mas ya. Di akhir tulisan. Iya. Masuk daftar pustaka. Termasuk ngambil dari internet macam-macam itu nanti ada di daftar pustaka. Oke, ya. Ya, kalau mau model penelitian ilmiah agak ribet, ada catatan kaki. Betul. Tapi kalau ingin populer saja, nulis saja, mengalir aja, Mas. Nanti di daftar pustakanya. Ya, saya lebih suka sekarang mengalir saja tulisannya. Jangan diribetkan sesuatu yang ilmiah tapi tidak selesai bukunya, ya. Nanti terus jangan berpikir salah atau benar dulu. Ngedit nanti di belakangan. Tulis saja. Nanti kalau Anda sudah keburu ngedit tidak selesai-selesai. Ngedit itu di minggu-minggu akhir, 2 minggu akhir sebelum diberikan ke penerbit. Kalau ditanya tak indi saja. Oke, ada lagi? Minimal berapa kata, Ustaz, untuk penulisan buku tersebut, Ustaz? Oh, teman-teman sekalian,
Kalau Anda ketik normal, kalau sudah sampai 100 halaman, Time New Roman, belum di ketika normal saja, Time New Roman font 12, spasinya 1 atau 1,5. Kalau sudah sampai 100 halaman sudah layak jadi buku. 50 halaman pun boleh sudah. Jangan 5 halaman, bukan buku, artikel. Ya, minimal 100 halaman. Ya, Time New Roman tadi itu 12, fontnya 1 atau 1,5. Ketik normal dulu saja, belum ditata nanti. Kalau nanti nata bentuk kayak buku nanti biar benar gitu teman. Kita nulis saja dulu. Sampai 100 halaman. Insya Allah sudah jadi buku. Ya, kira-kira kalau 100 halaman tebelnya segini nanti. Ini buku model kecil ini. Oke, ada lagi? Bismillah ya. Kita berdoa mudah-mudahan musibah ini segera selesai dan kita bisa beraktivitas kembali di tengah-tengah masyarakat, sekalipun hari ini pun kita bisa beraktivitas via online. Kalau kapan-kapan kalau sudah normal, ya boleh diadakan di kota Anda masing-masing. Saya bisa berkunjung di kota Anda ya. Silakan, masih ada waktu 4 menit 35 detik. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Menulislah agar kita tidak menjadi orang yang prasejarah. Menulislah agar nama kita tetap abadi. Menulislah agar ilmu kita berkah dan jadi jariah, amal jariah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.